Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita jumpa lagi ya di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kuliah kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapat pagi ini bisa lebih berkah, bermanfaat, dan bisa mendapat pemahaman lebih baik. Berdoa silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bang Aswan? Mana Mbak Siti kok nggak ada lagi? Coba Nah ini Mbak Siti lah, nggak usah bahas Haukin aja. Haukin udah pintar. Mbak Siti monitor. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kangen nih. Iya Bang. Ya, gimana ceritanya? Ya, temuan baru apa ini? Dari kemarin Mas Kamim tanya gitu ya. Aku cuma bingung. Aku tiap kali kelas ini agak deg-degan terus masih kayak gitu Bang. Apa jatuh cinta lagi ta? Gimana? Jatuh cinta lagi kok deg-degan? Lapar mungkin ya. Oh iya. Ini Bang yang sedang tak jalani ya. Jadi kan akhir-akhir ini beberapa minggu atau bulan ini kan udah mulai mau bergerak kayak aktivitas gitu. Terus dulu kan aku itu paling nggak mau sosialisasi kayak gitu ya, nggak bisa. Sekarang itu udah mulai berani kayak jualan gitu loh Bang. Keliling kayak gitu tuh. Awalnya sih kayak banyak emosi yang muncul, cuma lama-lama makin ringan. Tapi yang paling belum bisa itu ketika menghadapi orang yang udah kenal atau orang yang ini loh, misal di kampung yang udah kenal dari kecil kayak gitu-gitu itu masih kayak mulut itu nggak bisa dibuka gitu loh. Nah, itu masalahnya itu apa tadi? Ketakutan kan? Iya, ketakutan masih ada kayak gitu. Jadi kalau yang dengan orang yang kenal. Masih Mas dengan orang yang dikenal. Jualan kan loh Kang, ngomong-ngomong dodol opo gitu loh Kang. Ya. Kalau orang yang jauh yang belum dikenal itu udah kayak biasa, santai lah. Cuma kalau yang kenal itu misal di kampung di sini itu kayak gimana sih? Udah niat tapi mulut tuh kayak nggak bisa dibuka itu loh. Serasa diolok-olok gitu ya. Ya itu mungkin karena di pikiranku juga ada ini mungkin ya. Kayak judgement menilai, kayak guilt gitu Bang ya. Cuma aku masih belum bisa itu sih. Orang belajar yang terima. Sudah dikenal gitu ya. Oke, ini bagus nih. Misalnya cemas kalau ketemu orang lain itu lancar. Kalau ketemu mantan mau terkunci, maksudnya gitu kan. kurang lebih gitu kan. Ya. Jadi otomatis kayak dikuasai emosi gitu kan, langsung yang sebelumnya udah direncanakan dipikirkan hilang kayak gitu. Ya. Oke ya. Coba kita bagaimana tuh melampauinya gitu ya. Melampaui apa? Ketakutan ya, takut, cemas. Oke. Itu biasanya kita ada apa? Kalau kayak gitu kan ada penolakan ya. Itu ada penolakan pada ya, katakan yang kita tolak itu biasanya itu sifat buruk. Sifat buruk orang lain yang sebenarnya itu juga penolakan pada bahwa kita punya sifat buruk juga gitu kan. Jadi itu kita misalnya orang itu kita kan berarti itu sudah punya kesimpulan bahwa orang ini bakal gini kan. Kita punya memori ya, tentang orang itu. Itu kan lebih kita apa ya? Penolakan intinya tuh, penolakan. Mungkin kalau disimpulkan tuh semua orang di masa lalu saya itu buaya gitu
gitu ya. Misalnya gitu. Jadi aku ketemu buaya ini. Jadi langsung freeze namanya tuh. Jadi semua orang di masa lalu saya itu jahat misalnya. Atau buaya, ya Mas Jamim. Jahat. Akhirnya kan freeze. Akhirnya freeze. Nah, itu kemudian bagaimana melampauinya gitu kan ya. Melampauinya itu dengan pertama itu asumsi bahwa orang itu bisa berubah. Ya, toh? Jadi jangan difikskan, tapi mulai dicairkan atau paling enggak direlatifkan. Semua bisa berubah. Ya, toh? Watak orang itu bisa berubah loh. Kepribadian orang itu bisa berubah. Kepribadian itu enggak fix. Cuman kita memang di budaya kita itu masih menganggap kepribadian itu fix. Enggak, kepribadian itu enggak fix. Psikologi juga udah di ini bahwa kepribadian itu enggak fix. Masih bisa tumbuh, masih bisa sembuh. Kalau di Indonesia kan nggak gitu ya. Watak itu nggak bisa diubah. Bisa. Gimana tuh ya ininya, ujar-ujarnya ya. Kalau apa berubah, kalau watak nggak bisa diubah. Di Indonesia gimana Mas Jamin? Itu salah itu. Kalau batu ya. Kalau batu bisa berubah, kalau watak nggak bisa. Jadi lebih mulia batu daripada manusia. Indonesia gini aneh. Sekali bikin pernyataan, ku menghukum anak cucunya. Mengutuk. Jadi untuk Mbak Siti, itu bagaimana keluar dari kutukan kolektif, kutukan budaya. Melampaui kutukan malampir. Ya, malampir kan kalau sekali mengutuk jadi. Ya jadi ya itu apa yang harus ditransendensikan itu melampaui kutukan sejarah. Kutukan dalam sejarah. Ini biasanya itu orang yang jatuh, orang yang mempercayai kutukan itu, dia terjebak pada paling enggak itu mengkultuskan figur otoritatif tertentu. Ada pengkultusan pada figur tertentu. Yang kedua kemudian itu repetisi, iya benar ya. Orang kalau habis ditolak sama sana langsung terbakar hatinya. Lah ya semua begitu yang habis ditolak itu terbakar hatinya gitu. Jadi kita apa namanya itu sudah terjebak sebenarnya. Sudah kemakan sama stigma. Sama stigma. Orang itu sakti misalnya. Nah, cara keluar dari kutukan itu gini. Orang itu sakti, tapi mati juga. Nah kan gitu, terakhir itu. Wah ya percuma mati nggak sakti, masih mati. Jadi dipercepat ya, karena dia kutukan dalam sejarah, kita bantah juga dalam sejarah. Ya akhirnya mati juga kan dia. Berarti kan nggak sakti. Gitu. Kalau misalnya
nggak berani bilang mati. Oh, tapi pernah sakit juga kan dia. Dilihat lemahnya. Jadi kutukan tuh, oh sakit juga. Ya kan? Jadi kita kalau mempercayai kutukan itu artinya kan percaya dengan hukum fix. Apa-apa yang telah terjadi di masa lampau itu tidak akan pernah berubah. Kayak cinta Tuhan aja itu. Nah ini ya, kalau waktu itu bisa berubah, kalau watak nggak bisa. Ya ini kutukan-kutukan dari masa lampau ini. Yang ngutuk itu ya nggak tahu ini siapa yang bikin ujar-ujar kayak begini gitu ya. Ya ini kutukan budaya dan itu ya masih dipercayai. Coba aja sekarang udah nggak bisa. Watak itu bisa diubah, batuk nggak bisa COVID. Kembali kalau sekarang batuk kan COVID langsung jutaan. Ratusan juta yang meninggal kan. Udah kembali gitu ya. Makanya orang tua itu paling iritasi kalau lihat anaknya itu dari kecil sudah bandel. Nah ini bakat. Ini bakat bawaan, Anda bisa berubah ini. Kayak bapaknya. Nah, udah dikutuk anak itu udah. Yang dikutuk dua, anaknya dan bapaknya gitu. Ini kayak bapaknya ini udah. Udah dikutuk gitu ya. Jadi sebenarnya kutukan itu keyakinan yang sangat-sangat manipulatif ya. Itu hanya manipulasi kayak itu. Tidak berlaku universal gitu. Tidak berlaku di segala zaman, tidak berlaku di segala tempat. Hanya berlaku dalam pikiran kita gitu ya. Difikskan dalam pikiran. Jadi itu Mbak Siti harus, kalau di psikologi itu namanya cek realitas, cek kenyataan yang dialami. Lakukan penelitian, investigasi kecil-kecilan, baru tulis, oh enggak kok. Jadi apa namanya itu? Terima kenyataan, dengannya ini, dengan sesedikit mungkin, prasangka gitu ya. Ya itu kenyataan diterima tapi penuh prasangka, akhirnya freeze. Ya kan? Terima kenyataan dengan sesedikit mungkin. Itu apa namanya? Biar tidak langsung difiskan. Itu belajar menerima kenyataan dengan sesedikit mungkin prasangka. Kalau istilahnya Mas Samim ini matanya bayi. Bayi itu menerima kenyataan itu hampir tanpa ada prasangka sama sekali. Matanya bayi. Itu untuk apa ya? Tapi memang untuk menerima kenyataan itu dengan sedikit mungkin prasangka itu kan cobaannya itu emosi ya. Jadi emosi tidak sama dengan kenyataan. Tidak sama dengan.
nggak sama dengan. Jangan langsung disama dengan kan. Harus cek dulu kenyataannya. Cek realitas. Jangan langsung disama dengan gitu. Jangan langsung dihafal, ini pasti ini. Enggak. Langsung A sama dengan, periksa dulu. Jangan langsung A, jangan langsung main hafal. Periksa dulu. A sama dengan O, enggak harus A. Ya, itu juga bisa C. Ya kan, prasangka kita A, kenyataannya C. Ya kan, prasangkanya A, kenyataannya C. Nah, kita yaitu stres itu sebenarnya dalam pikiran, tidak ada dalam kehidupan stres itu. Dalam kehidupan itu hanya joy gitu ya. Dalam pikiran itu ada stres, ada depresi gitu. Seperti itu. Jadi untuk Mbak Siti, Iya. Untuk Mbak Siti itu apa ya? Prinsipnya apa yang kita rasakan itu tidak selalu sama dengan kenyataan. Maka terima kenyataan, ya, menangkan kenyataan. Meskipun emosi itu dia tidak sama. Kalau kita kan yang menangkan emosi. Kenyataannya anggap nggak usah pakai kenyataan. Emosiku udah kacau gitu. Itu ya. Jadi menangkan kenyataan, kalahkan emosi dulu. Ini dikalahkan. Nah. Itu belajar, tapi itu harus belajar gitu. Harus belajar. Caranya itu kalau dia seserawung lah itu ya, kamu banyak mendengarkan. Mendengarkan langsung. Kamu harus banyak melihat langsung. Gitu. Seperti itu. Oke. Ya kenyataan ya. Untuk belajar. Kamu banyak ngerumpi, nggak apa-apa ini. Oh, gitu ya, Bang. Kamu banyak ngerumpi. Terapimu itu ngerumpi. Yang lain jangan ikut-ikutan ya. Atau Bang Anwar nih, biar bisa menerima kenyataan. Harus banyak ngerumpi. Ini hanya untuk Mbak Siti lah ya. Siap. Sebenarnya udah agak bergeser. Ya, udah agak bergeser dikit sih, Bang. Misal kayak yang orang baru itu kan, misal jualan itu atau aku mikir gini, oh ternyata asik juga ya. Ini maksudnya sama orang itu cuma ya itu tadi sama yang dikenal itu mungkin memang perlu ini sih. Karena sebelum memulai pun kayak udah ada judgement itu tadi loh. Emang. Ya, pokoknya kamu sekarang latihan bergosip. Oke. Siap. Ya. Bergosip. Iya, ngerumpi aja, bergosip. Apalagi ngegibah. Ngerumpi berarti itu kan bahasin kutu. Ya, bahasin kutu, bahasin piring, jangan bahas orang. Oh. Ya, kalau ngerumpi itu bahas keadaan ya, jangan bahas orang. Oke. Ya, kamu bikin podcast ngerumpi bersama Laksa Cahaya gitu kan. Ngerumpi itu ngomong yang nggak penting-penting gitu. Itu ngerumpi. Ya itu biar apa? Tapi emang gitu ya. Aku soalnya ngerasa gini sih. Kadang itu kalau aku lagi pengen diam, misal diam aja di rumah itu kayak ada emosi, pokoknya nggak enak gitu. Nanti keluar ini sama temanku, aku kan masih pilih-pilih ya. Misal ada teman yang aku nyaman tuh ngomong aja itu rasanya ini jadi lebih ringan. Ya, pokoknya kamu yang berceloteh gitu ya. Ya kamu cari grup apa dibikinin di tim mawar sama gitu ya. Celoteh bersama Selaksa Cahaya gitu. Biar cepat evolusi. Oke. Yang lain jangan langsung gitu juga, jangan. Sesuai dengan tingkatan jiwa masing-masing ini ya.
Oke. Ya, siap-siap, Bang. Jadi biar masa lalu itu, jadi biar masa lalu itu relatif sebenarnya, tidak fix. Masa lalu itu, ini kan maksudnya gitu. Masa lalu itu fix. Masa lalu itu relatif. Nah, mulai longgar. Masa lalu itu subjektif gitu. Masa lalu itu tak kekal. Hanya Tuhan yang abadi gitu kan. Kan bisa dibaca seperti ini modelnya tuh. Di tahap ini kamu masa lalu fix tadi itu. Dilonggarin ke relatif. Enggak begitu. Nanti naik lagi, subjektif aja sebenarnya. Ini hanya cermin dari dalamanku sendiri ternyata tuh. Ya. Akhirnya kan ketemu, wah dalamanku ini isinya koral semua, nggak ada emasnya. Gak usah putus asa, itu tidak kekal. Aduh, dalamanku ini isinya batu koral ini ya. Nggak ada emasnya, sabar. Anannya memang ya koral semua. Tapi itu tidak kekal gitu ya. Ya banyak cara membacanya ini ya. Nah untuk Mbak Siti itu dikonteskan dengan masa lalu. Tapi memang waktu dunia itu kan masa lalu semua. No-nya itu no n kecil kan sebenarnya. No besar itu ya yang ini. Nah, syukur-syukur Mbak Siti bisa naik. Sebenarnya ini subjektif loh ini. Dalam pengertian tuh ini hanya tampak di mataku. Ya, kan? Seperti itu. Nanti lama-lama itu kalau di subjektif ini kemanusiaan itu isinya lumpur semua. Melihat kemanusiaan ini sepanjang sejarah kok lumpur. Nggak ada bubur. Nggak ada yang enak. Lalu nanti naik bahwa ini sebenarnya ini bisa diubah sekarang juga ini. Lumpur bisa jadi emas nih. Ya kan? Debu jadi permata kalau lagu-lagunya. Kalau secara subjektif memang kemanusiaan itu ya penuh duka. Ya kan? Coba diingat-ingat secara subjektif. Lahir aja udah berdarah-darah. Ya kan? Mandi darah. Untuk mau jalan aja diseret pakai kayu. Mau makan aja ditutup hidungnya, makan kalau biar bisa buka mulut. Kalau tutup hidungnya kan langsung bernapas pakai mulut kan. Masukin pisang udah makan. Ya kalau nggak dipaksa nggak bisa makan anak-anak itu. Ya kan. Dari kecil tuh dipaksa macam-macam gitu ya. Udah mulai anak-anak suruh sekolah, suruh duduk kayak patung di kelas gitu, nggak boleh ribut. Padahal jiwa itu ingin seserawung tapi nggak boleh di sekolah, kan berat. Nggak boleh senyum, apa senyum gitu kan. Nah, kayak gitu itu. Ya penuh penderitaan akhirnya kemanusiaan. Tapi itu mestinya tidak kekal ya penderitaan itu. Dia bisa berupa kemuliaan. Tapi itu perjalanan jiwamu ya, perjalanan jiwamu. Ya kamu baru sampai sini lah ya. Dari fix ke relatif. Oke. Oke, itu dulu ya. Itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswad, terima kasih Mbak Siti. Teman-teman yang udah ikutan MTLOC jam 9 kita ada kamisan ya. Bisa merapat di kelas sebelah. Terima kasih, kita bertemu besok pagi insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.